Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jumpa kembali lagi di channel Settle Kampus yang tentunya pendamping kampus impian kalian. Nah, pada kesempatan kali ini untuk di part 2 tutorial pendaftaran KIP kuliah di seleksi SNPP tahun 2023 ya. Oke, kita ke menu data ekonomi teman-teman. Nah, data ekonomi itu adalah di mana data kalian harus mengupload SKTM bagi teman-teman yang belum mempunyai atau belum terdata di TKS atau tidak punya kartu Indonesia Pintar. Nah, kemudian di sini kalian yang perlu kalian pahami, SKTM ini yang perlu kalian tahu, yang pertama adalah nama orang tua kalian, yang wajib pekerjaan, alamat. Habis itu nama kalian, kemudian nomor NIK-nya, kemudian keterangannya benar-benar keluarga yang kurang mampu ya. Jadi kalian bisa mencarinya di desa masing-masing. Jadi kemungkinan besar untuk di desa masih sangat welcome untuk pembuatan SKTM teman-teman. Nah, kemudian di sini juga ada deskripsi keadaan ekonomi, penghasilan ayah, kemudian penghasilan ibu. Nah, di sini ada menu di mana hutang sebelumnya, kemudian cicilan hutang, kemudian piutang sebelumnya, cicilan piutang, kemudian tabungan keluarga teman-teman. Nah, hutang itu adalah jumlah hutang yang misalnya di perbankan atau hutang di saudara dan sebagainya. Kalau misalnya itu tidak ada cicilannya, maka untuk cicilannya dikosongin 00 saja. Tapi untuk misalnya nominal hutangnya berapa, silakan diketik. Nah, piutang itu adalah orang yang punya hutang kepada kalian. Jadi nanti kalau misalnya ada ya bisa dicek, kalau belum nggak ada nggak usah diisi ya. Nah, kemudian setelah ini sekarang menu rumah ya teman-teman. Nah, menu rumah ini yang kalian upload adalah kalau misalnya tidak terdata TKS, maka adik-adik nanti mengupload rumah kalian tampak dari depan ya teman-teman. Nah, jadi ini tampaknya jadi difoto dari depan, silakan nggak usah diedit, sesuai dengan keadaannya. Rumah tampak depan. Nah, kemudian kepemilikan, kalau misalnya pemilik sendiri tulisannya milik sendiri, diedit aja. Tahun perolehan kalau misalnya lupa, silakan dikira-kira saja, sumber dayanya PLN, diaset atau dan sebagainya. Kemudian ada ruang tamu juga, foto ruang tamu, jadi depan rumah sama ruang tamu, dua gambar yang perlu kalian upload. Kemudian di sini ada tahun perolehan, kemudian sewa milik sendiri, sewa bulanan, menumpang atau tidak memiliki, silahkan kalian tuliskan sesuai dengan keadaannya. Kemudian untuk luas tanah ini sesuai dengan NJOP teman-teman. Nah, jadi NJOP berapa kisarannya luas bangunan biasanya kalau untuk rumah, kalau untuk tanah ya luas tanah. NJOP per meter. Jadi di situ di warna merah itu NJOP itu nanti ada. Kemudian bahan atapnya apa, SB, seng atau genteng. Kemudian sumber listriknya PLN atau apa. Kemudian luas bangunannya ini, bahan atapnya ini wajib. Jadi kalau yang dicentang warna merah-merah ini wajib untuk kalian isi ya teman-teman. Jadi kalau yang tidak ada merahnya ini, checklistnya ini, berarti tidak perlu kalian isi. Nah, daya listrik ini biasanya kalau untuk yang PLN jadi ada 450, 900, 1300, 2200 sampai 3500 watt. Biasanya kalau yang 450 itu biasanya gampang sekali diterima di KIPK. Kemudian untuk luasnya, pilih luas ada lebih besar dari 200 meter, 100 meter sampai 200, 50 sampai 900 dan sebagainya. Jadi seperti itu. Kemudian bahan lantainya teman-teman. Bahan lantai itu ada pilihannya juga. Kalau untuk atap ya nanti ada bahan lantainya ada pilihannya, kemudian bahan temboknya. Nah, teman-teman, yang saya perlu tekankan di KIPK ini, jangan sekali-kali kalian itu memfoto rumah yang bukan rumah kalian. Artinya ini nanti akan bisa menggagalkan kalian penerima KIPK. Jadi seadanya saja, semampunya saja ya teman-teman. Jadi semampunya saja kalian isi
Nah, ini bahan tembok, kemudian mandi cuci kakus, ini ada kepemilikan sendiri, kepemilikan sendiri luar dan sebagainya, sumber air utama, kemasan BDM, sumber atau sungai, jarak dari pusat kota di kira-kira berapa kilo, jumlah orang yang tinggal. Nah, kemudian jumlah orang yang tinggal ini meskipun nggak satu kakak silahkan diisi ya teman-teman. Misalnya ada nenek, ada kakek, itu bisa diisi. Nah, langsung diperbarui data lagi sama dengan pengisian yang tadi ya. Jadi itu ya nggak boleh kosong. Kalau sudah nanti diperbarui data, maka untuk biodata, nah ini berarti kalau sudah dicentang maka itu sudah selesai. Kemudian untuk menu aset teman-teman. Nah, menu aset ini adalah menu dimana opsional sebenarnya. Jadi untuk misalnya punya sepeda motor, silahkan diketik ditambahkan. Misalnya punya mobil, silahkan ditambahkan. Misalnya punya handphone juga ditandakan. Nah, salah saya diisi salah satu aja. Jadi untuk kelengkapan saja di menu aset. Jadi memang agak panjang ya teman-teman untuk mengisi KIPK, tapi karena ini adalah pengajuan beasiswa, silahkan sabar untuk mengisinya. Oke, kemudian menu prestasi teman-teman. Nah, menu prestasi ini juga opsional juga teman-teman. Saran saya, menu prestasi ini disamakan dengan prestasi yang diajukan di SNBP. Jadi jauh lebih lebih bagus ya. Kemudian di sini ada tambah prestasi, kemudian disisihkan sertifikat. Misalnya pertama lombanya apa, silakan di-scan di sini, individu, kelompok atau tim, kemudian kabupaten, kota, provinsi, nasional atau internasional, tahun perolehan. Kalau misalnya SMA ya, ini di lingkup SMA ya, kelas 10, 11 dan kelas 12. Juara berapa? Kalau misalnya kabupaten ya nanti poinnya akan beda, provinsi beda, dan nasional juga akan berbeda teman-teman. Jadi seperti itu. Nah, kemudian kalau misalnya nggak ada, silakan klik lainnya. Atau misalnya kalau tidak punya prestasi, apakah boleh tetap mendaftar? Boleh teman-teman. Kalian nanti tetap bisa mendaftar asalkan teman-teman bisa mengisinya semuanya. Nah, sekarang ini adalah rencananya ya teman-teman. Nah, rencana tinggal, apakah kos atau sewa, pesantren, atau misalnya bersama keluarga. Kemudian apakah ada dukungan keluarga, iya atau tidak. Kemudian transportasi asal, kemudian pesawat terbang, kemudian jalur darat dan sebagainya. Kemudian biaya transportasi, jadi jarak rumah ke kampus itu berapa teman-teman. Kalau sewa, kalau misalnya naik angkutan umum biasanya ya antara 5 sampai 10 ribu. Nah, ini biaya transportasi ini yang dimaksud adalah biaya transportasi ketika teman-teman dari rumah dari tempat tinggal kalian, kos atau di rumah sendiri ke kampus kalian. Ya, nanti silakan langsung diperbarui rencana juga. Kemudian kalau dari sini sudah selesai teman-teman, tinggal satu tahap yaitu di cetak kartu di menu seleksi ya teman-teman. Nah, jadi di seleksi ini teman-teman harus mengecek karena nanti akan muncul bisa dicek lagi biodata, keluarga, ekonomi, rumah, aset, prestasi, rencana studi, dicek lagi, mungkin ada yang salah, dilihat lagi, nggak apa-apa. Kalian pelan-pelan saja. Saran saya pakai PC ya teman-teman, atau pakai laptop supaya kalian nanti tidak susah. Kalau pakai HP biasanya dunia susah ya. Kemudian ada rencananya, kemudian ada seleksinya. Kemudian kalau sudah seleksi, silahkan nanti memilih untuk seleksi SNBP teman-teman. Jadi di seleksi itu karena ini saya nggak bisa memunculkan untuk menu seleksinya. Yang jelas nanti seperti ini ya teman-teman. Jadi ini ada SNMPTN atau SNBP. Silakan nanti ini nomor pendaftaran. Kalau sudah punya nomor pendaftaran, adik-adik akan resmi menjadi pendaftar KIPK. Pilihan PT itu sama dengan di seleksi SNBP ya teman-teman ya. Nah, itu saja yang silakan langsung nanti cetak kartu di sini. Kemudian nanti kalau sudah selesai menu cetak kartu yang seperti ini ya teman-teman. Nah, jadi cetak kartunya ini silakan berarti adik-adik resmi menjadi peserta KIPK untuk di SNBP. Di SNBP sama seperti ini. Oke, yang perlu saya sampaikan ini saja yang perlu saya sampaikan di video kali ini. Kurang lebihnya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jumpa.